Karena yang tidak resmi berangkat tidak pernah diikat oleh perjanjian kerja. Tidak ada perjanjian yang mengikat secara hukum apa yang menjadi kewajiban ya dari majikan mereka kepada pekerja kita dan apa hak-hak yang harus diterima oleh para pekerja kita. Inilah yang saya katakan rentan mengalami eksploitasi. Demikian rekan-rekan pers, ada yang ditanyakan? Sampai kesempatan. Pak, untuk yang 5 orang di Polres Polres Tangerang Selatan itu kenapa Pak? Siapa yang bisa jawab? Apakah saksi atau Ya, jadi diambil keterangan sebagai saksi. Brigadir Jenderal Polisi Dayani Daigun. Terima kasih Pak Kepala. Jadi 5 orang kawan kita yang saat ini sedang diperiksa di Tangerang Selatan itu untuk diambil keterangannya sebagai saksi Dalam pendalaman. dalam pendalaman. Oke, ada lagi? Pak, terkait TPPO ini Pak, biasanya tuh kalau pelaku TPPO itu menggunakan yang di kasus ini menggunakan bendera apa ya Pak? Misalkan PT-nya pakai PT apa dan apakah PT-nya sudah terverifikasi oleh BP2MI? Kemudian daerah-daerah mana sih Pak yang biasanya menjadi kantong bagi pelaku TPPO untuk melaksanakan aksinya gitu Pak? Ya, untuk tindak pidana perdagangan orang atau penempatan non prosedural lebih banyak dilakukan oleh perseorangan. Tidak mungkin perusahaan resmi misalnya menempatkan secara tidak resmi. Dia punya hak yang dilindungi undang-undang untuk menempatkan resmi, walaupun dalam beberapa kasus ada P3MI yang juga terlibat dalam penempatan tidak resmi. Ada juga contoh LPK, dia kewajibannya hanya melakukan pelatihan, tapi dia juga melakukan penempatan, itu juga penempatan non prosedural. Nah, kalau penempatan non prosedural TPPO, maka tidak mungkin dia melalui jalur resmi ya yang pada tahapan tertentu diverifikasi oleh BP2MI. Nah, untuk kasus ini adalah penempatan yang diduga dilakukan oleh perseorangan. Harapan saya tentu ya kepolisian bekerja dengan baik. Harapan saya tidak hanya menyentuh hukum kepada para calo kaki tangan, tapi para sindikat dan bandar besar inilah yang harus kita seret bertanggung jawab untuk dipenjarakan agar bisa memberi efek jerah ya kepada siapapun yang berpikir untuk memberangkatkan anak-anak bangsa secara tidak resmi, dan dari situ mereka berpesta pora mengambil keuntungan yang sangat besar ya, dengan mengorbankan anak-anak bangsa kita. Mbak Sonia, silakan. Ya, terima kasih Pak Benny. Saya Sonia dari Kompas. Saya dengar katanya di samping ini yang berhasil selamatkan 18, sebenarnya ada yang sudah diberangkatkan. Apa upaya BP2MI untuk, saya nggak tahu apakah melacak seperti apa supaya mereka juga kalau belum lama diberangkatkan masih bisa mungkin dilacak supaya mereka bisa diselamatkan. Itu pertanyaan saya pertama, karena mereka jumlahnya bukan cuma 18. Lalu yang kedua, seperti pertanyaan teman tadi, apakah memang benar-benar ini, saya tahu BBM punya jaringan ada kepolisian ya, polisi baru memberitahukan bahwa dalam 2 bulan sudah 700 sekian TPPO yang diusut. Jadi artinya sebenarnya dalam 2 bulan ini banyak yang terungkap. Nah, apakah ini juga menjadi pintu masuk bagi BP2MI untuk mendorong polisi untuk membongkar yang kayak gini? Lagi-lagi tadi bisa saja terlihat perseorangan, tapi jangan-jangan ada bendera-bendera di balik itu. Lalu ketiga, apakah ada kemungkinan nih, karena ada BP2MI ada unsur kepolisian ya, juga kerjasama dengan APH ya, oknum maksud saya, sehingga upaya Pak Benny tadi untuk memberantas dan melawan ini juga harus betul-betul didukung gitu ya. Nah, dalam konteks ungkapan ini, saya yakin masih dalam penyelidikan. Kira-kira seperti apa Pak Benny yang bisa kita tahu? Terima kasih. Terima kasih Ibu Sonia, Kompas. Yang pasti kita punya metode lah, punya cara yang tidak mungkin kita sampaikan ke publik ya, terkait pengusutan dan siapa yang mereka telah diberangkatkan, kemudian cara seperti apa untuk mengembalikan mereka. Biarlah itu nanti ya kita akan membicarakannya dengan kepolisian. Kedua, praktek-praktek penempatan ilegal ini kan karena selalu saya katakan ya, dalam beberapa kasus selalu melibatkan oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan.
Jadi kejahatan ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah kejahatan yang terorganisir, yang dalam prakteknya sangat sistematis dan melibatkan keterlibatan oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Sehingga itulah saya katakan kenapa kasus-kasus seperti ini sulit disentuh oleh hukum. Kenapa kasus seperti ini tidak mampu menyeret ya para bandar dan sindikat besarnya, kecuali hanya menyentuh calon dan kaki tangannya. Nah ini problem kita hari ini, sehingga yang kita butuhkan ini benar-benar komitmen, ya komitmen kepada merah putih, komitmen untuk melindungi anak bangsa. Sederhana sebetulnya, sepanjang kita mau punya komitmen yang kuat, gampang kok untuk mencegah. Saya sering sampaikan, kita sudah tahu kok, ya daerah-daerah mana yang selama ini menjadi kantong-kantong rekrutmen. Kemudian kalau daerah mana dia berasal, kita tahu kok dia akan diberangkatkan ke negara apa. Kemudian kalau dia mau diberangkatkan ke negara mana dan di daerah apa, kita tahu kok dia akan transit nanti di daerah mana. Jadi kita tahu persis. Jadi modusnya kita tahu, ya pola kerjanya sindikat kita paham, dan itulah yang kita selalu sampaikan kepada semua pihak. Ayo bergandengan tangan, kerja-kerja kolaboratif. Polri sudah menunjukkan kerja yang cukup positif, misalnya hanya dalam waktu 2 bulan 800 sudah tersangkakan, 2000 lebih anak bangsa diselamatkan. Tapi rasanya, ya masukan dari BP2MI, kami menginginkan ada sejarah besar dari hasil operasi ini bisa memenjarakan ya, mereka yang kita sebut sebagai mastermind-nya, ya aktor besarnya. Karena jika ini tidak disentuh, maka penempatan ilegal akan terus terjadi. Dan kita negara hanya menjadi pemadam kebakaran. Dan sekali lagi sejarah akan mencatat buruk bahwa negara kalah melawan para sindikat dan mafia di negara ini. Ini naif. BP2MI tidak ingin, termasuk saya dan jajaran, akan dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang melakukan pembiaran atas kejahatan kemanusiaan dan sebagai orang-orang yang tidak memiliki daya upaya ya dalam menghadapi para sindikat dan mafia. Sehingga kerja-kerja seperti ini terus kita lakukan. Contoh ya, informasi terkait masalah ini itu saya terima tadi malam, posisi saya masih di Hong Kong. Ya, saya baru tiba tadi jam 12:30. Tadi malam saya masih di Hong Kong, diberikan informasi, ya saya sembunyikan memberi informasinya siapa. Saya langsung telepon Brigjen Dayan untuk lakukan segera langkah-langkah pencegahan. Bisa. BP2M itu bukan penegak hukum. BP2M itu bukan lembaga intelijen, tapi kalau terkait informasi kita bisa kok menerima informasi dari siapapun untuk mencegah. Mudah kok untuk kita kerjakan, apalagi lembaga yang diberikan kewenangan dan otoritas penegakan hukum. Ya. Jadi ini bisa sebetulnya. Dan tentu dari operasi yang sudah sangat masif dilakukan oleh kepolisian, sangat positif, mudah-mudahan satu saat kita akan menyaksikan bandar sindikat orang kaya yang merasa karena dia punya uang seolah-olah tidak bisa disentuh oleh hukum, karena dia merasa punya uang seolah-olah uangnya bisa membeli aparat negara. Ya kita ingin menyaksikan satu saat dia masuk dan ada di penjara. Itu mimpi kita ya. Saya pernah guyon dengan satu petinggi di Polri karena kegemesan dan kemarahan atas situasi ini. Bagaimana kita nggak marah lihat? Ini perempuan semua. Melihat umur mereka ini seperti adik saya. Melihat yang lebih tua, kadang-kadang saya melihat itu ibu saya. Kok tega di negara ini ada penjahat yang ngumpulin uang, berpesta pora, mendapatkan uang dengan cara menjual anak-anak bangsanya. Dan negara ini seolah tidak berdaya. Guyon saya dengan petinggi polisi saat itu adalah, kalau undang-undang memberi kesempatan saya bisa memegang pistol, pistol itu pasti saya akan isi peluru penuh, dan setiap satu peluru saya akan tembakan di setiap satu kepala para sindikat penempatan ilegal. Bolehlah kali-kali kita kayak Duterte bisa menembak di jalan-jalan para bandar narkoba, kemudian tiba-tiba ada undang-undang yang mengikat mandat saya pegang pistol nembak ya para sindikat penempatan ilegal dimanapun saya jumpai mereka, misalnya ya. Ini kemarahan kita sebetulnya. Nah mudah-mudahan dengan kasus ini selalu kita berharap ini kasus yang terakhir, ternyata ada lagi. Ini kasus terakhir, selalu ada lagi. Saya yakin kalau bandar-bandar besar diseret melalui proses hukum, dipenjarakan secara fisik, dimiskinkan kekayaan hasil kejahatannya, ini akan melahirkan efek jerah. Mudah-mudahan ya hukum yang ditegakkan bisa menyentuh mereka. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ya. Satu lagi Pak.
Ada lagi? Ini Pak, saya mau tanya, kan saya pernah dapat informasi bahwa kadang ada korban yang sudah diselamatkan dari pencegahannya, ternyata itu suatu saat itu kayak ketangkep lagi di proses pencegahan. Kalau dari BP2M sendiri, pemahaman kepada para korban ini bagaimana, maksudnya apakah mereka ini merasa sebagai korban atau tidak yang perlu diselamatkan, karena ada beberapa kasus yang mereka tuh akhirnya ketangkep lagi dan itu sempat jadi korban lagi. Ya. Terima kasih Pak. Ya, BP2MI pernah bertemu dengan Dirjen Imigrasi. Kita pernah mengalami banyak kasus nih, Ibu Sonia, Mbak. Kita cegah sekarang nih. Tiba-tiba bulan depan penggerebekan ketemu dengan orang yang sama. Itu artinya apa? Sindikat kan pasti terus berupaya bagaimana memberangkatkan. Sehingga usulan saya kepada Dirjen Imigrasi, hasil pencegahan seperti ini paspornya di-ban selama 5 tahun. Nah kalau dia di-ban, otomatis kan tidak berlaku paspor dan tidak mungkin mereka bisa membuat paspor baru karena pembuatan paspor berbasis NIK. Kecuali status ban 5 tahun bisa dibuka sesekali jika mereka akhirnya memilih berangkat secara resmi. Karena nggak boleh juga paspor di-ban yang menghilangkan hak bekerja. Misalnya nih, ini kan secara usia ada 20 tahun, bahkan di bawah syarat undang-undang 45. Mereka sadar nih, ya udah kalau begitu saya akan berangkat resmi kan gitu ya. Nah bagaimana dengan paspornya? Ya udah ketika nama ini muncul, ya untuk berangkat secara resmi paspornya dibuka. Itu kewenangan imigrasi. Nah saya nggak tahu apakah usulan kita ini diterima ya. Tadi benar menyedihkan dan ini sudah berulang. Kita cegah, tiba-tiba penggerebekan muncul lagi yang sama. Ya. Nah mudah-mudahan lah usulan kita didengar oleh imigrasi. Ada lagi silakan. Kalau tidak cukup ya, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya dan tentu mereka statusnya dalam perlindungan negara. Kami akan bawa kembali ya sekarang ke shelter kita di Tangerang atau di Ciracas ya. Nah ini juga penting untuk diketahui, dalam perlindungan negara itu makan minum mereka 1-3 kali dijamin oleh negara. Ya, kemudian peralatan mandi diberikan oleh kita dan bahkan tiket untuk kembali ya itu nggak pernah ditangani oleh daerah loh ya. Itu ditangani oleh BP2MI, tiketnya kita ya siapkan untuk mereka diberangkatkan ke kampung halaman. Tapi tadi benar, apa artinya? Kita sudah lakukan itu, tiba-tiba ada pencegahan muncul lagi. Ya, ya pertanyaan sederhana, masa negara kalah sama mafia kan gitu aja ya. Kecuali negara mau bersekongkol dengan mafia. Ya. Terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kota Mubagu? Foto ini Korea gajinya 23 juta sampai 30. Jepang sama ya Pak, gaji Jepang berapa? Bu, gaji Jepang berapa? 33 sampai 30. Ini gede loh. Ayo berangkat ke sini. Saya bantu urus ya. Ya, mau nggak? Mau Bu Sonia berangkat resmi. Mana kepala Jakarta mana? Ini Pak. Cayo mana Cayo? Cayo, kamu bantu bagaimana mereka berproses secara resmi. Ya, Taiwan juga bisa, Hong Kong bisa. Kalau pilihannya pekerja rumah tangga, itu juga hampir 10 juta gajinya. Ya, ayo. Negara tuh nggak akan mungkin melarang orang bekerja enggak, tapi negara akan melarang jika berangkat tidak resmi itu aja, ya. Pasti jawabannya Pak, kami nggak ngerti berangkat resmi seperti apa gitu ya. Nah, nanti sosialisasi ya Pak. Oke nanti gini, nanti di Jakarta mereka ada classroom gitu, dibuka classroom, diberikanlah penjelasan tentang ya, ya. Nanti kita bisa salurkan ke perusahaan yang benar. Ya, mau milih ke Hong Kong, oke ini perusahaan yang benar. Mau milih misalnya ke Taiwan, ini perusahaan yang benar, bisa. Nggak sulit kok. Yang penting mau sabar 1-2 bulan aja. Dilatih bahasanya, kan gitu ya. Ya kalau di Aya kan, jangankan di luar negeri ya, di Indonesia nih orang kerja yang apa mengerti bahasa. Ya, misalnya orang bebos ada suruh A, kok orang bikin B, malah dia.
pasti dia. Nah itu dia pukul. Nah apalagi di luar negeri. Ya, pemberi kerja nyuruh ini hanya mengerti bahasa, orang bikin lain, ya pasti emosi. Nah contoh-contoh penganiayaan itu seperti itu sebetulnya. Harusnya disyukuri ya, syukuri, puji Tuhan, negara selamatkan. Tapi kan ya nggak mau hilang nih kesempatan bekerja. Tinggal tunggu sabar, nanti si Cahyo, kamu berikan itu classroom ya. Mereka dari sini ke sana? Iya Pak. Oke. Satu lagi. Sudah ditempatkan siap tempatnya apa? Sudah Pak. Sudah bersihin nanti ya. Siapa? Oke. Ada satu bersama Pak Benny. Ayo, ayo saya temani ke sana. Ada? Kasih kumpul. Siapa itu dong? Bu, siapkan makanan buat mereka bu. Nanti saya makan sama mereka sana. Belum pada makan sore belum? Hah? Tadi jam berapa? Tadi masih siang. Nah. Oh, apa makan ulang? Nanti kita mau beli agak apa tuh suka? Ada cakalang kuku. Ada yang satu kampung dengan Pak Benny nggak? Bunga papaya. Keluarga suami. Ah, Gawat dong. Waduh. Mana itu? ayo, Udah banyak dulu. yuk. Foto sini yuk. Yuk. Maju jauh. Biar aja. Oke. Ya, udah. Nanti diantar ya.